but sing along. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sedikit tentang virus corona. Menurut kalian, apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja dan virus ini disebut dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Dan pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah di Cina, beberapa negara termasuk di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Terkait dengan fenomenal COVID-19 ini, banyak perubahan di pasar. Yang pertama dari sudut pandang perilaku konsumen. Krisis COVID-19 ini telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan ini bisa bersifat sementara, namun bisa juga berubah secara tetap. Dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain, misalnya konsumen akan cenderung berbelanja secara online, banyak pemesanan makanan dari via online, atau lebih banyak menonton film di rumah. Dan itu sebabnya Netflix sahamnya melonjak selama krisis COVID-19 ini. Begitu pula banyak ibu-ibu rumah tangga pun mulai resah dengan COVID-19 ini. Dan tak hanya menyetok antiseptik, pembersih, dan obat-obatan, tapi kebutuhan-kebutuhan esensial lainnya seperti mie instan, snack, sarden, biskuit, hingga beras. Dan akhirnya masyarakat mulai membatasi berpergian keluar rumah sehingga mal, bioskop, bandara, stasiun kereta api, dan tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Dan akhirnya konsumen mulai mengurangi belanja di pasar sehingga masyarakat banyak berbelanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Ketika jumlah korban meninggal melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti lockdown, travel ban, penutupan tempat-tempat keramaian, isolasi, hingga libur sekolah. Dan sekarang konsumen berada di puncak ketakutan, di mana kondisi lingkungan masyarakat begitu mencekam. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari. Tetapi belanja online untuk produk makanan akan melonjak tajam sehingga akan mengalami kelangkaan barang. Maka lonjakan harga akan terjadi. Namun, konsumen tak lagi sensitif terhadap harga. Di tengah ketakutan yang mencengkam, berapapun harganya akan dibeli. Contohnya seperti masker yang akhir-akhir ini sangat melonjak harganya. Dan yang kedua dilihat dari sudut pandang pelaku bisnisnya. Mewabahnya virus corona berimbas pada berbagai sektor ekonomi, tak terkecuali unit usaha kecil atau UMKM, seperti kedai kopi dan restoran yang terancam gulung tikar. Pasalnya UMKM khususnya di usaha food and beverage akan langsung merasakan dampak dari imbauan pemerintah agar masyarakat mengurangi tempat-tempat keramaian. Pemerintah menginstruksikan masyarakat untuk melakukan social distancing dengan bekerja atau belajar di rumah selama masa darurat COVID-19 setidaknya sampai 29 Mei 2020. Menurut catatan HIPMI, teman-teman pelaku usaha restoran, kedai kopi, dan sebagainya itu sudah mengalami penurunan sales sebesar 30% di beberapa hari ini. Semenjak adanya informasi sudah masuknya virus COVID-19 di Indonesia. Lesunya usaha kedai kopi sehingga restoran tersebut akan menyebabkan pendapatan di akhir bulan. Imbasnya biaya operasional untuk bulan selanjutnya tak tertutup dan bisa berdampak pula saat nanti masuk bulan Ramadan dan Lebaran. Tentu di setiap bulan puasa sudah pasti sales itu akan turun. Dan di Lebaran kita
harus menyiapkan dana untuk THR. Bisa dibayangkan kan kalau terus makin kayak seperti ini, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.